Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada materi ke-6. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah ampunan dan keberkahan. Dan khusus pula, mari kita bersama-sama memohon pula ampunan dan keberkahan kepada khusus kepada para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu ini kepada kita, juga kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita. Diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan masuk pada bahasan materi ke-6 tentang ilmu gramatika Arab, yakni macam-macam kata kerja. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian kata kerja. Disebutkan di dalam pertemuan kedua, itu disebutkan pengertian kata kerja itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqwa wa qaturinat bi zamanil wada'. Yani kata kerja itu adalah kata yang memiliki arti tersendiri yang berkait erat dengan waktu. Ya, berkaitan erat dengan waktu. Jadi benar apa yang dikatakan beliau tadi, bahwa kata kerja itu adalah terkait erat dengan waktu pelaksanaan. Nah, macam-macam kata kerja di sini ataukah al-fi'lu ditinjau dari waktu pelaksanaan terbagi 4. Ya. Karena kalau ada kerjaan maka pasti ada kapan terjadinya kejadian itu. Entah kejadian itu terjadi setelah terjadi, ataukah sementara terjadi, ataukah akan terjadi, ataukah itu perintah untuk melakukan, ataukah perintah untuk meninggalkan. Nah, kata kerja ataukah al-fi'lu itu terbagi 4. Ada namanya fi'lul madhi, kata kerja yang telah terjadi ataukah telah lampau. Kemudian yang kedua, fi'lul mudhari, itu adalah kata kerja yang sedang ataukah akan terjadi. Nah, fi'lul amr itu adalah kata kerja perintah, dan fi'il nahyi itu adalah kata kerja larangan. Nah, fi'il madhi atau kata kerja lampau itu adalah adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang telah terjadi atau telah selesai dilakukan. Dan kadang pula fi'il madhi itu disebut sebagai kata dasar. Bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, kemarin tanda-tanda fi'il itu adalah salah satu di antara huruf ini berada di akhir kata. Nah, jadi kalau salah satu dari huruf ini ada, berarti kata tersebut adalah fi'il. Maka fi'il yang dimaksud, yang salah satu huruf di akhir kata ini adalah fi'il madhi, dan tidak mungkin fi'il lain, ya. Jadi tidak mungkin fi'il lain selain fi'il madhi. Perhatikan tabel di bawah ini. Kata soma, kemudian soma, nah kemudian somu, nah, kemudian somata, somat, nah ini, kemudian somata,
Kemudian somna, sukun sebelum huruf nunnya. Nah, itu berarti, ataukah kemudian somta. Nah, somtuma, nah ini nih. Somtum, somti, somtuma, somtuna, somtu, somna. Nah, itu sudah. Jadi kalau menemukan bentuk-bentuk huruf ini di akhir kalimat, maka pasti adalah fi'il madhi. Contohnya umpama bisa kita lihat di dalam hadis ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, qalat mana? Qamat, somat. Nah. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Mana amanu? Nah. Nah. Kemudian hal shallaitum ya akhi, hal shallaiti ya ukhti, shallaiti. Nih. Pasti hurufnya sebelum ti itu pasti sukun. Nah. Hal shallaiti ya ukhti berarti ti. Nah ini. Bentuknya yang mana yang mirip ini di sini? Ti, pasti sukun. Kemudian wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Nah, kata qultum. Nah, qultum mana? Qultum. Nah, itu berarti ini menunjukkan bahwa kata kerja yang bermakna lampau atau fi'il madhi. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Nah, sama dengan sumna. Nah, itu wa ata'na. Bima fa'alna. Itu di dalam Al-Quran itu fi somna. Nah, ini. Nah, ini berarti fi'il madhi. Qultu ya Rasulullah, qultu sumtu. Nah, ini sukun lagi. Ya Rasulullah, walamma wasaltu bada'u, walamma wasalat al-badabah. Nah, kata wasalat. Nah, jadi ini semua adalah kata kerja yang digarisbawahi. Ini adalah kata kerja lapor dan mati, dan tanda-tandanya itulah yang berwarna merah. Nah, jadi tinggal melihat kalau umpama lagi buka kitab, hati-hati kalau umpama ada bentuk-bentuk begini, itu yang menjadi ukuran adalah ini, itu menunjukkan bahwa kata kerja tersebut itu kata kerja dan bentuknya bentuk lampau atau fi'il madhi. Nah, yang kedua tandanya adalah tanda fi'il madhi itu adalah didahului oleh kata qad dan laqad. Kata qad itu qad aflahal mu'minun. Kata qad aflaha, maka aflaha ini adalah fi'il madhi. Qad qamat. Nah, ini ada qamat. Nah, maka qad qamat al ustad, maka kata aqamat ini adalah fi'il madhi. Atau qad sami'tu sautahu. Nah, qad sami'tu sautahu. Kata sami'tu, aku telah mendengar desahannya, mungkin begitu, suaranya. Ini apa namanya, ketika kadang-kadang ditanya, orang ini berzina, kamu melihatnya? Iya, saya mendengar desahannya. Ya kan, desah tidak bisa, harus dilihat. Kemudian kata laqad itu juga adalah ciri khas bahwa kata setelah laqad itu pasti kata fi'il madhi. Nah, seperti laqad sadaqallahu qaulal ladzi tudada. Kata sodaqah itu adalah fi'il madhi, laqadnya ini adalah tanda. Contoh lain, laqad kana lakum fi rasuli. Kata kana ini adalah fi'il madhi. Nah, waman a'rada, ini man ini adalah isim, apa namanya, isim mausul ya. A'rada ini fi'il.
Nah, kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ini kata Nabi. Qala rabbi lima hasyartani. Nah, mana? Hasyarta. Nah, itu hasyartani a'ma wa qad kuntu sukun sebelum tu. Nah, itu menunjukkan fi'il madhi. Basira qala kadzalika atat itu fi'il madhi lagi. Nah, atat ayatuna nasita itu juga adalah fi'il madhi. Wa kadzalikal yaum tunsa. Nah, kata laqad hanya mendahului fi'il madhi saja. Sementara kata qad terkadang fi'il madhi mendahului fi'il madhi dan terkadang mendahului fi'il mudhari. Bila mendahului fi'il madhi artinya sungguh dan sesungguhnya. Sementara bila mendahului fi'il mudhari itu berarti kadang-kadang. Pertanyaannya kemudian, karena ini tidak sempat dicatat, kalau qad mendahului fi'il madhi bentuknya seperti fi'il mudhari kayak apa modelnya? Kalau kata qad mendahului fi'il mudhari, kok gak ada? Oh, ada. Kata kode setelah kata kode itu kata kerjanya itu huruf awalnya adalah ya. Kata kode huruf awalnya ta. Kode mendahului kata na. Nah, itu huruf awalnya na dan kode mendahului huruf hamzah. Kalau kata ini didahului oleh kata kode, maka semuanya bermakna ya. Kadang-kadang. Sementara kalau kata kode selain daripada kata ini, coba perhatikan. Kode qomat. Ini bukan salah satu dari huruf ini, berarti ini menunjukkan makna sungguh. Sungguh telah berdiri guru besar itu. Qad aflaha, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah sungguh orang-orang mukmin itu telah beruntung. Kemudian qad sami'tu sautahu, ya. Sungguh aku telah mendengar desahan atau kerintihannya atau suaranya. Ya kan? Laqad sadaqa, ini pasti. Ya, laqad kana itu pasti. Tapi kalau salah satu huruf ini mendahului fiilnya, itu menunjukkan bahwa itu bermakna kadang-kadang. Nah, itu seperti waqad kuntu basira, ya kan? Wa man arada an dzikri, siapa saja yang telah berpaling dari peringatan-peringatan Allah, yakni kitabullah dan sunnah rasulnya, fa innalahu, maka sungguh bagi mereka ma'isyatan dhanka, penghidupan di dunia yang sempit, susah. Wa nahsyuruhu, dan mereka akan dibangkitkan menuju padang mahsyar yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, a'ma, dalam keadaan tidak melihat apa-apa, a'ma, buta. Qala rabbi, maka mereka kemudian telah berkata, Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau mengumpulkan kami di padang mahsyar ini, itu a'ma, dalam keadaan buta, tidak melihat apa-apa. Wa qad kuntu basira, padahal sungguh kami dulu telah keberadaan kami dulu adalah basira, melihat. Qala, kemudian Allah menjawab, kadzalika, demikianlah,
balasan bagi orang atat ka ayatuna, telah kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, namun kalian mengabaikan, melupakannya, wa kadzalikal yauma, maka demikian pula hari ini, tunsa, kalian dilupakan, akan dilupakan. Jadi itu menunjukkan bahwa kata qad dan la qad di sini itu maknanya makna fi'il madhi. Ya. Nah, macam-macam fi'il madhi yang lain itu adalah fi'il madhi ditinjau dari sisi makna aktif dan pasifnya. Jadi ada makna aktif, maksudnya makna aktif di sini itu adalah awalan menerjemahkannya itu diawali dengan awalan me, dan pasif itu diawali dengan awalan di menerjemahkannya. Nah, maka fi'il madhi terbagi dua. Ada namanya fi'il madhi ma'lum, ada namanya fi'il madhi majhul. Yang ini kata ma'lum itu aktif dan majhul itu pasif. Perbedaan kedua fi'il madhi di atas dapat dilihat dari struktur harakatnya. Perhatikan kaidah fi'il madhi majhul. Kaidahnya adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf awalnya berharakat dhamma dan huruf sebelum huruf akhirnya berharakat kasroh. Contohnya, nah, perhatikan tabel di bawah ini. Kata-kata ba ini artinya kata ba beda dengan kutiba. Kutiba ini huruf awalnya dhamma dan huruf sebelum huruf akhirnya kasroh. Berarti cara menerjemahkannya diawali dengan di, lawannya diawali dengan me. Nah, kutiba kataballahu alaikumus shiyama. Ya. Allah telah menuliskan atas kalian tentang puasa. Sementara kutiba alaikumus shiyamu, kutiba alaikumul qitalu, telah ditulis untuk kalian, atas kalian al-qital, perang. Nah, atau kalau kutiba alaikumus shiyamu, telah ditulis untuk kalian tentang puasa. Nah, itu jadi seperti itu. Kemudian sa'ala ini artinya bertanya atau menanyakan. Idza sa'alaka ibadi, jika hambaku menanyakan kepadamu. Nah, anni, tentang diriku, fa inni qaribun, maka sungguh aku, kata Allah, dekat pada mereka. Nah, kalau su'ilah itu artinya di. Su'ilat nabiyuna an ummatihi fil akhirah. Su'ilah akan ditanya, ya. Su'ilan nabiyun, para nabi ditanya an ummatihi, itu tentang umatnya fil akhirah, di akhirat nanti. Nah, jadi begitu. Qatala artinya membunuh. Man qatala nafsan faqad qutila. Siapa saja yang membunuh seseorang, satu jiwa, maka sungguh kutila, akan dibunuh. Nah, sama kaidahnya. Kutila, nah, man qatala nafsan faqad qutila. Siapa saja yang telah membunuh satu jiwa, maka sungguh dia akan dibunuh pula. Jadi bukan membunuh. Jadi selalu begitu kalau dari sisi makna pasif dan aktifnya. Kemudian, nah, ini bisa macam-macam jenis kelaminnya. Ya, fi'il madhi ditinjau dari jenis kelamin dan jumlah bendanya. Ada kalau disebut kataba berarti yang menulis itu cuma satu. Ya kan? Kalau kataba berarti ada dua. Katabu itu berarti banyak. Maka ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, berarti banyak, semua orang yang beriman. Kalau amanah cuma satu orang saja. Nah, kan gitu. Nah, ini kataba itu menulis, di sini kutiba. Menulis seseorang, dia telah menulis, satu orang. Kalau kutiba, dia telah ditulis. Kemudian kataba keduanya telah menulis, kemudian kutiba keduanya telah ditulis, dicatat, gitu kan.
Hum katabu, mereka itu semuanya telah menulis. Kalau ini mereka semua telah ditulis. Begitu seterusnya. Nah, jadi ini satu, dua, dan ini mufradnya, ini musannanya, dan ini jamaknya. Jadi bentuk-bentuk fiil dari sisi mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Ini kalau muzakkar. Kalau muannasnya, apa muzakkarnya? Yang muzakkar, anta, ya, katabta, engkau telah menulis. Ini kutibta, engkau telah ditulis. Nah, itu. Kemudian antuma musananya, kutibtuma, kamu berdua telah menulis. Sementara kutib, kata betuma, kamu berdua telah menulis. Kalau kutibtuma itu maknanya kamu berdua telah dicatat, ditulis. Antum jamaknya kata betum. Nah, kalian telah menulis. Ya, sementara kutib betum, kalian semuanya telah ditulis atau dicatat. Nah kalau muannasnya, nah ini, ya, katabat, qalat, nah, telah menulis. Seorang perempuan telah ditulis seorang wanita. Nah ini kata bata itu untuk perempuan, dua, kata bena banyak. Jadi semuanya diawali dengan huruf me, sementara diawali dengan huruf kalimat kalau diterjemahkan itu pakai di. Nah, biasa diterjemahkan pakai di, biasa diterjemahkan pakai ter. Nah, kalau di kebiasaan ya tinggal dicocokkan saja. Kalau pakai ter susah, pakai di boleh. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, contoh umpama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Ya, kutiba alaikum, sesungguh wahai orang-orang yang beriman telah tercatat. Nah, gitu kan? Atau telah ditulis. Nah, makanya kan diwajibkan atau terwajibkan kan gitu begitu rasanya. Nah, itu anta, anti untuk perempuan, untuk orang kedua. Nah, ini katabti, katabtuma, katabtum, berarti engkau telah menulis. Untuk mufradnya, kau berdua telah menulis. Kalau musannanya, katabtum, engkau bertiga ke atas, para wanita itu telah menulis. Nah, kalau di sini kebalikannya semuanya pakai di. Nah, yang tidak terkontaminasi baik muzakkar maupun muannas itu pakai ana dan nahnu. Kenapa? Karena ini berlaku sebagai orang pertama, orang yang berbicara. Katabtu, kata benar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Nah, itu. Nah, maka kata-kata na itu menunjukkan adalah nahnu. Nah, itu kami. Ya, ini dua ke atas, ini mufradnya, ini dua ke atas. Ya. Katabtu, aku telah menulis. Kalau ini kami berdua ke atas telah menulis. Nah, makanya kan kalau fahimtum, fahimna, ya kan guru-guru itu kalau ngajar sudah paham karena, nah fahimna, atau fahim sudah paham, nah fahimna, jawabnya itu kami semua sudah paham, ya. Nah ini contoh fi'il madhi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Umirtu, oh berarti kata tu nih, berarti kata umirtu, aku telah diperintah. Nah, an uqatilan nasa, untuk membunuh semua, memerangi semua manusia, hatta, sampai kemudian kapan. Nah, itu. Atau umpama Allah berfirman kutila ashabul ukhdud, ini kalimat kutila itu berarti kalimat pasif, telah terbunuh atau telah dibunuh para ashabul ukhdud itu. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Kata tabbat itu menunjukkan bahwa dia adalah kalimat
telah binasa. Maksudnya Allah membinasakan tangannya Abu Lahab itu. Nah, kanat Banu Israila dulu, nah, ya kan? Banu Israel itu kata Banu, apa namanya, kata kanat ini adalah fiil madi aktif. Nah, kemudian jahadu fi sabilillah. Jahadu ini adalah bukan juhidu, ya kan? Jahadu. Ya, maka ini perintahnya apa namanya, fisabilillah. Maka orang-orang itu bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan harta dan juga perbuatan. Nah, kata umirtu adalah fi'il madhi majhul dengan dhamir ana. Nah, kata kutila fi'il madhi majhul dengan kata dhamir huwa. Sementara sisanya adalah fi'il madhi ma'lum. Ya. Nah, ini harus terbiasa mengulang-ulang. Ya. Jangan sampai didapat di sini, lantas kemudian tidak diulang di rumah. Kita itu berinteraksi setiap hari, setiap minggu dengan kitab kuning. Apalagi seorang musyrik yang akan memberikan halqah kepada anggota halqahnya. Maka yang diteliti itu adalah kitab Arabnya. Jangan, kita sudah baca terjemahannya. Yang paling kita teliti itu kitab Arabnya, supaya melatih. Nah, ini bisa dipakai sebagai buku panduannya.